warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan materi untuk pengantar akuntansi 1. Bagi para mahasiswa baru yang mungkin berasal dari SMA, mungkin belum mengenal tentang akuntansi. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu mempermudah kita semua untuk lebih memahami tentang akuntansi. Pada semester ini, atau pada semester pertama, materi akuntansi yang akan kita pelajari adalah terkait dengan akuntansi untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kita untuk semester ini antara lain tentang karakteristik perusahaan jasa, terus bagaimana tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, lalu tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa, dan menjelaskan tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum melangkah lebih jauh, bertahap kita akan mengenal sedikit demi sedikit tentang akuntansi. Karena tanpa kita sadari, kita semua menggunakan informasi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita sedang mempertimbangkan untuk membeli handphone baru, secara tunai atau secara kredit atau dicicil. Di situ kita sebenarnya sedang memastikan kemampuan finansial kita. Apakah kita bisa membayarnya langsung atau secara tunai, atau ketika kita memutuskan untuk membelinya secara kredit atau diangsur, apakah kita mampu untuk mengangsurnya secara bulanan? Itu juga merupakan salah satu aktivitas akuntansi. Begitu juga ketika kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan, pasti sudah ada pandangan bahwa kuliah itu dapat memberikan manfaat kita di masa depan. Nah, pada saat itu juga kita mempertimbangkan juga berapa uang yang harus kita persiapkan untuk menyelesaikan pendidikan kita. Akuntansi itu sangat bermanfaat bagi kita walaupun kita bukan seorang akuntan atau orang yang bekerja di bidang keuangan. Karena misalnya kita seorang insinyur, kita tetap membutuhkan perhitungan-perhitungan akuntansi untuk misalnya kita akan merancang suatu produk. Bagaimana beban untuk proses pengerjaan produk tersebut, kita memperhitungkannya secara tidak langsung kita menggunakan akuntansi. Kita lihat di sini secara definisi, akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan. Secara garis besar, aktivitas akuntansi ada 3, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Mengidentifikasi atau memilih transaksi. Kita mengidentifikasi setiap transaksi yang muncul. Dari hasil identifikasi itu, analisis transaksi itu, barulah kita melakukan pencatatan. Pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Nanti perlahan-lahan kita akan memahaminya. Pencatatannya biasanya kita awali dengan kita akan belajar tentang persamaan akuntansinya dulu, baru melangkah ke jurnal. Semua transaksi yang sudah kita catat akan kita komunikasikan. Bentuk komunikasinya seperti apa? Bentuk komunikasinya itu adalah berbentuk laporan keuangan, laporan akuntansi. Nah, laporan akuntansi yang dihasilkan itu haruslah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, agar setiap orang yang menerima laporan akuntansi itu bisa menggunakan laporan akuntansi itu untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan mereka yang membacanya. Jadi, laporan akuntansi itu bisa dianalisis dan diinterpretasikan untuk para penggunanya. Kita juga akan belajar tentang tipe-tipe bisnis di akuntansi. Di sini kita mengenal ada 3 tipe bisnis. Yang pertama adalah bisnis perdagangan. Kemudian ada bisnis manufacture dan ada bisnis jasa. Bedanya apa? Kita lihat satu-satu perbedaannya. Untuk bisnis perdagangan, transaksinya adalah menjual produk ke pelanggan, tetapi tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Jadi kalau bisnis perdagangan itu hanya membeli dan menjual kembali barang dagangan. Tidak ada pengolahan barang. Tidak ada mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Jadi hanya membeli lalu menjual kembali barang dagangannya. Contohnya adalah barang dagangan umum,
atau kita jualan mainan, jualan elektronik, jualan pakaian. Misalnya kita beli barang pakaian di pasar pusat grosir, lalu langsung kita jual kembali, dan lain sebagainya. Lalu kalau bisnis manufacture itu mengubah input dasar menjadi produk jadi yang akan dijual kepada pelanggan. Jadi dia merubah dari bahan dasar menjadi barang jadi, merubah bentuknya. Misalnya industri mobil, truk, chip komputer, pesawat terbang, sepatu, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah bisnis jasa. Bisnis jasa adalah menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang ada wujudnya. Jadi yang dihasilkan itu adalah berupa jasa atau servis. Misalnya hiburan, transportasi. Tidak ada bentuk yang wujudnya tuh tidak tampak, tapi kita bisa merasakan dampaknya. Penginapan, hotel, bentuknya nggak ada, tapi kita menikmati, misalnya menikmati jasa hotelnya, menikmati kamarnya, terus konsultasi keuangan, konsultasi pajak, atau telekomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi sini kita sudah bisa membedakan tipe-tipe bisnis yang ada. Kemudian ada tipe organisasi bisnis juga. Nah, di sini ada 3 jenis tipe organisasi bisnis. Suatu organisasi dapat dibentuknya ada 3 jenis. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, terus ada persekutuan atau partnership, terus ada perseroan. Nah, kalau perseorangan ini hanya dimiliki oleh satu orang. Kebanyakan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan kecil, misalnya bidang usaha yang bergerak di bidang perdagangan, atau yang bergerak di bidang jasa seperti salon, bengkel, kantor, pengacara. Nah, biasanya modal awalnya untuk usahanya pun tidak terlalu besar. Laba usahanya yang didapat nanti untuk pemiliknya sendiri. Dan jika usahanya juga mengalami kerugian, pemilik sendiri yang menanggung kerugiannya. Lalu bedanya dengan persekutuan atau partnership ini agak tidak jauh berbeda. Hanya kalau untuk persekutuan atau partnership dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Dan dalam membuat persekutuannya, para sekutu biasanya membuat perjanjian yang antara lain berisi tentang modal awalnya berapa, tugas masing-masing sekutu, pembagian laba atau rugi, dan penyelesaian ketika misalnya ada anggota sekutu yang meninggal dunia atau lain-lainnya. Setiap sekutu bertanggung jawab atas hutang atau kewajiban persekutuannya. Di sini kita biasanya bilangnya tuh namanya ada tanggung jawab tanggung renteng. Yang terakhir ada perseroan. Nah, perseroan ini bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham atau persero. Perusahaannya harus memiliki anggaran dasar yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perseroan merupakan badan hukum terpisah dari pemiliknya. Secara hukum, pemegang sahamnya hanya mempunyai tanggung jawab terbatas, yaitu sebatas jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Kemudian kita lihat di sini ada profesi-profesi akuntansi. Nah, kebutuhan akan jasa akuntansi untuk saat ini pasti sangat dibutuhkan di setiap lini usaha. Sebagai akibatnya, profesi akuntansi juga semakin berkembang. Akuntansi dapat bekerja di dalam bidang intern maupun bidang publik. Akuntansi yang bekerja dalam sebuah perusahaan, baik organisasi yang mencari laba ataupun organisasi nirlaba atau yayasan-yayasan yang tidak bergerak di bidang non-laba, disebut bekerja di bidang akuntansi intern. Sedangkan akuntan yang bekerja untuk memberikan jasa akuntansi bagi masyarakat atau publik disebut sebagai akuntansi publik. Pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi, kita lihat di sini ada 2 pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Sini pihak internal adalah dari internal perusahaan. Pemakai internal informasi akuntansi adalah pihak pengelola atau manajemen perusahaan. Bisa antar bagian, misalnya manajer marketing, manajer IT, atau yang berada di lingkup perusahaan. Kebutuhan mereka apa untuk mengetahui informasi akuntansi? Kalau untuk bagian marketing, misalnya mereka bisa melihat
Dari informasi akuntansi itu mereka bisa tahu produk mana yang paling laris atau yang nilai jualnya paling bagus. Terusnya dan mereka juga bisa menentukan harga jual untuk periode berikutnya. Kalau pemakai eksternal misalnya pemegang saham, pemerintah. Pemerintah ini berhubungan pasti dengan pajak, kreditur, investor, maupun masyarakat umum. Mereka ini berhubungan pasti mereka berkepentingan terhadap informasi akuntansi, misalnya kreditor. Itu untuk mengetahui kemampuan pembayaran jika perusahaan itu punya kewajiban kepada kreditur, bagaimana kemampuan bayar perusahaannya atau investor, bagaimana progres investasi yang dilakukan, yang telah diinvestasikan ke perusahaan tersebut. Karena banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi seperti investor, kreditur, internal maupun eksternal yang memiliki tujuannya masing-masing, maka akuntansi itu memiliki standar agar mampu memenuhi kebutuhan para pihak. Kalau di Amerika, kita kenalnya namanya GAAP, General Accepted Accounting Principle. Kalau di Indonesia, kita kenal dengan nama PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Intinya adalah konsep entitas bisnis membatasi data ekonomik dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran atau biaya akuisisi pada catatan akuntansi. Konsep objektivitas mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Konsep unit ukur mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam rupiah atau dolar atau unit monetary yang disepakati. Nah, ini merupakan prinsip yang dilaksanakan di akuntansi supaya setiap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi memahami dan bisa mempelajari informasi akuntansi yang diberikan. Demikian untuk pembukaan pengantar akuntansi. Semoga bisa dipahami. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya untuk mempelajari akuntansi lebih jauh lagi, khususnya akuntansi perusahaan jaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.